Update transfer hari ini. Yang pertama, target Manchester City positif COVID-19. Milan Skriniar dilaporkan mendapatkan hasil positif dari tes COVID-19 yang baru saja dilakukannya di Inter, dan selama jendela transfer yang lalu, ia dirumorkan akan bergabung ke Etihad Stadium. 2. Manchester United merasa sangat senang bisa mendapatkan Amad Diallo Traore, pemain asal Pantai Gading, yang bermain bagi Atalanta sebelum ini. Ole Gunnar Solskjaer mengatakan kepadanya bahwa ia akan menjadi bagian dari skuad masa depan Setan Merah. 3. Barcelona pada saat-saat terakhir terbuka pada kemungkinan untuk meminjamkan, bukan hanya menjual secara permanen Ousmane Dembele ke Manchester United. Tetapi mereka minta agar sang pemain Prancis menandatangani perpanjangan kontrak yang ditolak oleh Dembele, sehingga rencana transfer sang pemain ke Old Trafford batal terjadi. Kepergian Dembele bisa meringankan beban gaji Barcelona. 4. James Rodriguez baru bekerja di bawah Carlo Ancelotti di Everton selama 1 bulan, tetapi dia telah menaklukkan Premier League. Hanya dalam waktu 30 hari saja pemain Kolombia itu telah membuktikan kepada setiap orang yang meragukannya bahwa mereka salah. James sudah beberapa kali masuk susunan pemain terbaik Liga Inggris. James telah dinobatkan sebagai Man of the Match pada setiap pertandingan Everton, yaitu melawan Tottenham Hotspur, West Bromwich Albion, Crystal Palace, dan Brighton, serta dinominasikan menerima penghargaan pemain terbaik Liga Inggris untuk bulan September 2020. Penampilannya menyebabkan beberapa media Inggris menyebut kedatangan James Rodriguez sebagai perampokan abad ini. Hanya sedikit yang dapat percaya bahwa pemain dengan kualitas sehebat James Rodriguez tersedia dengan harga hanya 25 juta euro atau 433 miliar rupiah karena situasi yang dialaminya di Estadio Santiago Bernabeu. 5. Zinedine Zidane menjadi pihak yang salah tingkah dengan penampilan hebat James Rodriguez di Everton. Sementara 3 dari 4 laga Los Blancos usai dengan minim gol, James sudah mencetak 3 gol dan 3 assist dari 4 pertandingan di ajang Liga Inggris. Penampilan hebat James menolong The Toffees menduduki posisi puncak klasemen Liga Inggris. Berikutnya adalah laga menjamu juara bertahan Liverpool di Goodison Park yang akan berlangsung pada 17 Oktober. Para penggemar Everton akan berharap mereka bisa mempermalukan tim sesama kota Liverpool itu setelah The Reds dihabisi dengan skor 7-2 oleh Aston Villa yang akhir musim lalu nyaris saja terdegradasi. 6. Barcelona bisa kehilangan sejumlah pemain pada jendela transfer Januari setelah manajemen klub menerapkan pemotongan gaji di semua level, termasuk para pemain skuad utama Barca. Pemotongan yang sebelum ini saja sebesar 70% sudah menghasilkan komentar pedas dari Lionel Messi dan keengganan meneruskan kontraknya di klub. Entah apa yang akan terjadi pada pemotongan gaji berikutnya. 7. Yang satu ini bukan soal transfer pemain tetapi peluang dari supporter Barcelona melakukan kudeta untuk presiden mereka, Josep Maria Bartomeu. Dukungan dalam bentuk tanda tangan yang dibutuhkan untuk memecat Presiden Barca, Bartomeu, yaitu sebanyak 16.521 suara, sudah berhasil dicapai dan pemungutan suara untuk memutuskan apakah Bartomeu akan dipecat atau melanjutkan posisinya akan dilakukan dalam beberapa minggu. Rumor yang beredar adalah Josep Maria Bartomeu akan mengundurkan diri guna mencegah dirinya dipermalukan melalui voting dan kemudian dipecat. Ini hanya kali ketiga dalam sejarah 100 tahun Barcelona, anggota klub akan menjalani voting untuk memastikan nasib presiden mereka. Barcelona, sebagaimana juga Real Madrid dan Athletic Bilbao, dikuasai bukan oleh perusahaan atau keluarga kaya tertentu seperti klub-klub di Liga Inggris, tetapi oleh rakyat biasa. Jumlahnya puluhan ribu. Mereka ini yang akan ikut dalam pemungutan suara untuk menentukan nasib Presiden Barcelona. 8. Mesut Ozil dicoret dari skuad Arsenal untuk Liga Eropa berisikan 25 orang. Hanya selang 1 hari saja setelah ia menyelamatkan maskot klub Gunnersaurus dari kehilangan gajinya. Pemain Jerman dengan gaji 6,6 miliar 1 minggu itu hampir pasti akan absen lagi ketika klub mengirimkan daftar skuad mereka untuk ajang Liga Inggris dalam waktu 10 hari ke depan. Rekrutan musim panas Thomas Partey, Willian, Gabriel Magalhaes, Pablo Mari,
Cedric Soares dan Alex Runarsson telah membuat manajer Mikel Arteta kebanjiran pilihan di lini tengah. Tetapi dia hanya diperbolehkan mendaftarkan 25 pemain saja yang berusia di atas 21 tahun dan setidaknya 8 dari mereka harus sudah pernah bermain bagi klub Liga Inggris. Update nomor 9, Manchester United dalam tekanan besar setelah menyadari bahwa pemain anyar mereka, Edinson Cavani, harus melakukan karantina selama 14 hari ke depan. Itu berarti bahwa pemain Uruguay itu tidak bisa membela klub untuk pertandingan melawan Newcastle United pada 17 Oktober dan hanya punya 1 hari latihan bersama sebelum menghadapi mantan klubnya PSG pada 20 Oktober. Edinson Cavani tentu saja ingin membalas dendam terhadap Paris Saint-Germain yang memutuskan untuk tidak meneruskan kontraknya per Juni 2020 lalu. 10. Kiper yang tersingkirkan dari Chelsea, Kepa Arrizabalaga, berhasil menjaga gawang Spanyol bersih dari serangan tim nasional Portugal dan juga dari serangan Cristiano Ronaldo dalam laga persahabatan pada Kamis 8 Oktober dini hari. Cristiano Ronaldo nyaris menjebol gawang penjaga gawang Chelsea yang disingkirkan itu, tetapi masih terhalangi oleh tiang gawang. Kepa Arrizabalaga dicoret oleh bos The Blues, Frank Lampard, menyusul serangkaian blunder. Edouard Mendy masuk sebagai penjaga gawang baru setelah kepindahannya dari Rennes. Tetapi pelatih Spanyol Luis Enrique mempercayai Kepa Arrizabalaga untuk menjadi starter dan bukannya David De Gea pada laga persahabatan Rabu malam waktu Eropa. Dan Kepa membuktikan potensinya saat dia menahan serangan demi serangan pemain Portugal yang bertabur bintang selama 90 menit. Ronaldo dan kawan-kawan hanya mencatatkan 1 tembakan tepat sasaran, tetapi tetap saja rekor 100% gawang bersih bagi Kepa. Bintang Juventus itu nyaris mencetak gol saat dia menggetarkan mistar gawang pada tahap awal dari babak kedua. Update nomor 11, Manchester United dikabarkan mengincar transfer back Chelsea Emerson Palmieri. Berbicara pada podcast Here We Go, pakar transfer Fabrizio Romano telah mengungkapkan bahwa setan merah mengalihkan perhatian mereka pada sang pemain Italia Emerson Palmieri jika upaya mendatangkan Alex Telles dari FC Porto gagal. Telles akhirnya bergabung dengan United dari Porto pada hari terakhir batas waktu. Sementara Emerson banyak dikaitkan dengan kepindahan kembali ke Liga Italia menyusul kedatangan Ben Chilwell. 12. Nasib Victor Moses berada dalam ketidakpastian setelah Inter Milan gagal menyetujui transfer permanen dari Chelsea. Menurut surat kabar Italia Tuttosport, pemilik klub Italia Suning tidak menyetujui langkah transfer tersebut. Itu berarti bahwa Victor Moses kembali ke Stamford Bridge tanpa klub tujuan. The Blues memiliki Cesar Azpilicueta dan Reece James di posisi bek kanan, dan Moses yang serba bisa tidak memiliki peluang untuk menembus lini tengah Chelsea yang bertabur bintang tersebut. 13. Leeds United dikabarkan mengincar perkembangan bek Hamburg Stefan Ambrosius. Leeds mengakhiri jendela transfer mereka dengan mendatangkan Rafinha dan juga membawa masuk Diego Llorente serta Robin Koch untuk posisi bek tengah. Itulah semua kabar update transfer hari ini. Anda bisa mengikuti video-video gilabola.com berikutnya dengan klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya.